sama gue Elsya. Makasih buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Udah hampir sama gilanya gak sih sama gue? Kali ini tuh gue mau bahas hal-hal yang bikin gemes banget sampai akhirnya gue gak bisa bikin tentang video misteri. Jadi sebelum gue mau bahas nih hal-hal yang bikin gemes, gue minta buat kalian yang belum pada subscribe, ayo dong dibantu support untuk diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga di turn on notifikasinya supaya ketika gue upload video baru kalian bisa langsung dapet notifikasinya. Hai guys, kenapa makin kesini tuh kok makin banyak orang yang hampir pada nggak waras ya? Di video kali ini tuh gue mau bahas hal-hal yang bikin emosi, yang bikin naik darah. Karena gue tuh makin gemes aja ngelihat berita-berita yang makin nggak ada akhlaknya. Bahkan apa yang mereka lakukan tuh nggak ada faedahnya. Gue itu sebenarnya nggak pengen nih bikin video-video kayak gini gitu. Tapi makin lama nih, gue kok makin gerah yang ngelihat kelakuan orang-orang yang nggak berakhlak ini. Aduh, untuk bulan Ramadan sabar bu, sabar. Kasus yang paling terupdate yaitu kasus tentang bullying anak. Nah ini yang paling gue benci banget sebenarnya. Tapi mungkin waktu gue bikin video ini itu berarti sudah 2 hari dari sebelumnya. Jadi kejadian ini tentang seorang anak berumur 12 tahun yang dibully oleh para pemuda dari kampung tetangga di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, gue juga mau bercerita tentang beberapa kasus pelanggaran PSBB, yaitu diadakannya seremoni penutupan McDonald's Sarina, Jakarta, dan membludaknya para calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga yang belum lama ini adalah banyaknya kerumunan masyarakat di pasar-pasar. Ya udah, kita langsung bahas aja tentang berita-berita yang lagi viral ini. Let's start it. Cerita pertama di sini yaitu ada seorang anak lelaki yang bernama Rizal. Dia ini umur 12 tahun yang tinggal di kampung Bonto-Bontowa yang dibully oleh beberapa anak muda dari kampung sebelahnya. Dan kasus pembulian ini tidak terjadi hanya satu kali aja terhadap anak ini, tapi ini sering terjadi beberapa kali. Tapi memang Rizal ini tuh nggak pernah cerita sama orang tuanya. Memang akhirnya kasus bullying ini terus terjadi terhadap Rizal ini. Gue juga adalah dulu, ini zaman waktu gue kecil, gue itu adalah salah satu korban bullying orang-orang. Dan itu tuh menurut gue itu bener-bener ngebekas banget. Karena sampai gue udah tua kayak begini aja, gue tuh masih inget banget setiap perkataan orang-orang pada saat itu yang ngebully gue. Dan kadang-kadang bullying itu nggak hanya bersikap verbal, tapi juga physically. Dan kadang-kadang mereka juga melakukan kekerasan secara fisik yang mereka itu adalah suatu candaan. Tapi buat kita yang dibully ini itu tuh rasa sakit hati, rasa sedih. Udah kita tidak ingin sebenarnya dilahirkan seperti ini, tapi kita juga harus menghadapi bullying dari masyarakat sekitar. Dan itu nggak mudah. Ini kenapa gue bilang orang-orang yang melakukan bullying kayak begini itu buat gue adalah orang-orang yang nggak berakhlak, orang-orang yang nggak punya adab. Dan gue juga nggak tahu ya sebenarnya mereka itu dididiknya seperti apa. Gue itu nggak tahu, karena menurut gue orang kayak begitu sebenarnya orang yang nggak punya hati. Padahal mereka sendiri bukan orang yang sempurna, mereka juga punya banyak kekurangan. Tapi gue nggak ngerti kenapa mereka punya jiwa untuk menyakiti orang lain. Jujur aja gue tuh nggak tahu sebenarnya ya apa yang ada di pikiran orang-orang yang suka banget ngebully. Apakah mereka itu merasa dirinya sempurna, ataukah mereka merasa dirinya itu di atas dari orang lain sehingga mereka merasa berhak untuk menyakiti dan menzalimi orang lain. Dan gue nggak tahu sebenarnya ini otaknya, akhlaknya itu ada pada gimana. Tapi untungnya pelaku yang sudah membuli anak ini tuh pada akhirnya ditangkap juga oleh Kapolsek. Dan gue berharap sih sebenarnya ya hukuman untuk para pelaku ini tuh nggak cuma sekedar disuruh buat pernyataan permintaan maaf, tapi sebenarnya lebih baik kalau diadakan sebuah pendidikan khusus seperti penjara. Tapi bukan penjara yang seperti penjara pada umumnya. Seperti di luar negeri ini tuh ada sebuah penjara, gue lupa lagi nama tempatnya. Tapi ada sebuah penjara di mana di sini tuh dikhususkan untuk mendidik anak-anak yang bermasalah
dan dibuat seperti di penjara. Di sini tuh mereka benar-benar dilatih dan dididik oleh para militer, oleh para polisinya, dan mereka juga diberikan edukasi oleh para napi asli, dan mereka itu diberikan nasihat-nasihat yang bisa membuat mereka jera pada akhirnya. Dan mereka juga diberikan pendidikan-pendidikan, pelajaran-pelajaran sama seperti di sekolah. Tapi di sini mereka benar-benar ditempa untuk supaya mereka benar-benar bisa berubah menjadi lebih baik dan kapok untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang buruk. Nah, sebenarnya di Indonesia juga perlu adanya penjara seperti itu. Jangan cuma hanya membuat pernyataan permintaan maaf. Ini udah kesekian keberapa kalinya. Karena orang-orang kayak gini pada akhirnya mereka hanya ingin viral, hanya ingin terkenal. Karena mereka tahu setelah ini mereka hanya tinggal disuruh minta maaf dan setelah itu udah. Tapi kalian tahu gak sih apa yang dirasain orang-orang yang dibully itu? Orang-orang yang kalian udah zolimin itu rasanya kayak apa? Itu tuh bawa ke bawah sampai seumur hidup mereka. Gue tuh gemes banget sama orang-orang yang kayak begini. Itu tuh kayak apa ya? Mereka tuh ngelakuin hal-hal yang mereka anggap lucu, yang mereka anggap ini akan menarik. Padahal buat gue ini adalah orang-orang yang gak punya otaknya. Tapi alhamdulillah sih pada akhirnya masalah ini juga udah beres. Dan gue berharap ini adalah kasus yang terakhir. Tolong buat kalian di luar sana yang mau niat untuk bercanda, kalian ini niat cari untuk hiburan, please kalian itu sebelum ngelakuin sesuatu gunain otak sama hati kalian. Next, cerita yang selanjutnya yaitu berita tentang penutupan McDonald Sarinah di Jakarta. Jadi waktu itu nih ceritanya McDonald Sarinah di Jakarta kan ini tuh udah paling tenar karena dia ini sudah beroperasi selama 30 tahun. Dan gue pun dulu waktu zaman gue tinggal di Jakarta, gue pun pernah makan di McD Sarinah itu. Dan ini tuh yang bikin ini kenapa jadi viral, karena pada saat penutupan McDonald ini di tanggal 10 Mei 2020 pada pukul 10 malam, ini tuh tiba-tiba begitu banyaknya kerumunan warga masyarakat Jakarta yang ngumpul di tempat itu untuk menyaksikan penutupan McDonald. Kok menurut gue ini tuh lebay banget ya? Kok bisa seegois itu hanya karena mikirin kenangan, karena hanya mereka punya memori di zaman dulu, sampai mereka harus melakukan kerumunan seperti itu. Lo bayangin, lo tuh gak pernah tahu ketika lo berada di tempat itu, mungkin lo baik-baik aja, tapi lo bisa jadi ketika lo pulang, lo membawa virus dari orang lain, dan lo tuh gak pernah tahu itu. Gue juga sama, gue punya kenangan di McDonald Sarinah itu, tapi yang gak segitunya juga kali. Di sana ada orang yang meninggal akibat terkena virus corona, dan itu keluarganya itu sampai tidak bisa ikut menguburkan mayatnya hanya karena takut tersebar virus corona. Dan ada juga di luar sana para dokter, suster, tim perawat yang habis-habisan mati-matian untuk ngobatin orang-orang yang terkena virus corona di rumah sakit. Sedangkan lu enak-enak mengenang memori dengan berkumpul di tempat itu. Coba deh lo pikirin lagi, aduh emosi ini. Nah, ini juga ada lagi berita pada saat Bandara Soekarno-Hatta ini dibuka kembali pada tanggal 14 Mei 2020. Oh my god, itu gue ngeliat videonya, ternyata masa-masa kayak begini tetap aja ya orang kok nggak ada pikirannya. Gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang mereka lakuin itu, mereka apakah mudik pulang kampung atau apa, gue nggak paham. Cuma gue kayak mereka tuh nggak bisa sabar gitu loh. Ini kan lagi masa-masanya PSBB, lagi masa-masanya kita itu di karantina, lagi masa-masanya kita itu nggak bisa kemana-mana. Ya kalaupun kita terpaksa harus pergi ya untuk urusan yang penting-penting aja, ataupun kalau misalnya ini ada urusan pekerjaan yang memang harus dilakukan di luar kota, ya kalau mudik tunggu sampai urusan corona ini beres gitu. Jika kalian ngantri di bandara itu, dan itu mungkin sampai ribuan. Informasi juga di situ dikatakan bahwa kita itu bisa membeli tiket pesawat kalau misalnya kita punya surat keterangan untuk bekerja atau sebagai tim medis, ataupun kita harus mempunyai surat keterangan bahwa kita negatif dari virus corona.
Tapi menurut gue oke, anggaplah kalian misalnya pergi ke bandara itu dalam keadaan kalian negatif dari virus corona itu. Ketika kalian sampai di bandara, kalian tidak pernah tahu ketika itu kalian bertemu atau bersentuhan, kalian tuh tidak pernah tahu apakah kalian terjangkit virus corona atau tidak. Setelah itu kalian keluar kota dan kalian bertemu sama keluarga. Dan tanpa kalian sadari, kalian menularkan virus corona kepada keluarga kalian. Dan bisa jadi keluarga kalian yang terkena corona dari kalian ini itu akhirnya meninggal. Kalian sadar gak sih kalau kalian tuh pada akhirnya merugikan orang lain? Siapa sih yang gak pengen ketemu keluarga? Siapa sih yang gak pengen kumpul-kumpul sama keluarga? Semua juga ingin, dan kalian tuh harus pikir apa yang kalian lakukan itu tuh sama aja kalian sudah menzolimi orang lain. Kalian itu udah egois. Dan ini juga ada berita yang terupdate yang gue ini dapat karena kebetulan gue juga orang Cimahi, yaitu tentang kerumunan warga masyarakat di Pasar Antri Cimahi. Wow, gue udah gak tahu lagi sebenarnya ketika mereka pergi ke pasar itu apakah otak mereka ikut dibawa atau disimpan di rumah. Nah, ini yang gue tuh bingung. Udah gak tahu lagi sebenarnya gue mau ngomong apa ya sama orang-orang kayak gini. Mungkin gak cuma gue, banyak juga orang yang sudah melakukan social distancing dan karantina di rumah selama mungkin berbulan-bulan. Dan itu harapannya supaya ini nih kita bisa memutuskan jaringan virus corona, supaya negara kita pada akhirnya bersih. Gue juga pengen yang namanya keluar rumah, gue juga pengen bisa cari kerja lagi, gue juga pengen ketemu sama keluarga gue lagi, gue juga pengen yang namanya silaturahmi sama saudara-saudara besar gue gitu. Tapi gue gak seegois orang-orang itu. Para dokter yang di rumah sakit, para tim medis, para perawat, gimana capeknya mereka, gimana kurang istirahatnya mereka, gimana mereka mau makan aja susah, mereka mau tidur aja susah. Dan mereka itu gak cuma hanya mengobati orang-orang yang terkena virus, mereka itu sampai berkorban nyawa. Gue udah gak tahu lagi gue bisa gila kalau kayak gini ngeliat terus berita kayak begini. Aduh, ini belum puasa. Dan waktu video ini dibuat, gue baru aja dapet berita kalau seorang suster yang sedang hamil 4 bulan itu meninggal dunia akibat positif terkena virus corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berharap nih mudah-mudahan kita semua terus dikasih sehat, karena kita semua pada dasarnya punya keinginan dan tujuan yang sama, yaitu terbebas dari virus corona di negara kita ini. Oke, segitu dulu aja sharing gua kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, silahkan kalian klik like-nya. Dan buat kalian yang belum pada subscribe, jangan lupa untuk diklik dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.